Dio datang ke kota itu cuma membawa koper kecil dan keyakinan yang terlalu tinggi. Di kepalanya masa depan kelihatan rapi, kerja bagus, kirim uang buat rumah, bikin adik-adiknya sekolah tanpa pusing. Semua terdengar mudah waktu masih dibayangkan dari kejauhan. Tapi kota tidak pernah sebaik poster lowongan kerja. Kamar kontrakannya sempit, dindingnya tipis, suara motor dari jalan utama selalu masuk sampai ke telinga. Malam pertama, Dio tidur sambil meluk tasnya sendiri. Bukan karena takut kehilangan barang, tapi karena takut kehilangan alasan kenapa dia harus tetap di sana. Hari-hari awal dia kerja apa saja. Angkat barang di gudang, bantu warung, kadang ikut temannya jadi kuli harian. Tangannya mulai kasar, pundaknya sering pegal, dan mimpinya pelan-pelan mengecil seperti kaos yang terlalu sering dicuci. Setiap akhir bulan, ponselnya selalu berdering dari rumah. Suara ibunya lembut tapi berat. Dio, uang sekolah adikmu naik sedikit. Kalau belum ada, nggak apa-apa. Kalimat nggak apa-apa itu justru yang paling menusuk. Dio tahu di balik kata itu ada kecemasan yang disembunyikan. Dia mulai menghitung hidupnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi tentang apa yang dia inginkan, tapi tentang berapa yang harus dia kirim. Mimpi kuliah lagi, punya usaha kecil, atau sekedar beli sepatu baru, semuanya mundur pelan ke barisan belakang. Di kota itu, Dio belajar satu hal lebih cepat dari siapapun. Dewasa bukan soal umur, tapi soal berapa banyak keinginan yang harus dikalahkan. Malam-malam tertentu, saat tubuhnya terlalu lelah untuk pura-pura kuat, dia suka duduk di tepi kasur dan bertanya pelan pada dirinya sendiri. Kalau hidup cuma begini, aku harus bertahan sampai kapan? Tapi besok paginya dia tetap bangun. Bukan karena berani, cuma karena tidak punya pilihan lain. Dio mulai hafal suara notifikasi di ponselnya. Bukan pesan teman, bukan kabar bahagia, tapi daftar kebutuhan dari rumah. Buku adik yang harus diganti, seragam yang mulai sempit, iuran sekolah yang tiba-tiba naik lagi. Angka-angka itu seperti tamu yang datang tanpa permisi. Setiap kali gajian, Dio duduk lama di depan dompetnya sendiri, menghitung berulang-ulang seolah berharap jumlahnya bisa bertambah kalau ditatap lebih serius. Tapi hidup tidak pernah sebaik trik sulap. Dio menyisakan sedikit untuk makan, sedikit untuk ongkos, sisanya langsung meluncur ke rekening ibu. Setelah itu, dompetnya terasa ringan, terlalu ringan untuk ukuran seorang manusia yang memikul banyak harapan. Di tempat kerja, Dio sering jadi orang yang paling jarang bicara. Bukan karena sombong, tapi karena kepalanya penuh suara sendiri. Suara tagihan, suara tanggung jawab, suara ketakutan kalau suatu hari dia tidak sanggup lagi mengirim apa-apa. Temannya pernah bertanya sambil bercanda, "Kerja mulu Dio, kapan senengnya?" Dio cuma senyum tipis. Dia sendiri juga ingin tahu jawabannya. Malam-malam setelah lembur, dia suka berdiri di depan minimarket, memandangi rak makanan yang warnanya cerah. Hal sederhana seperti beli minuman dingin tanpa mikir harga, tiba-tiba terasa seperti kemewahan. Dia sadar pelan-pelan, hidupnya mulai menyempit. Bukan kotanya yang kecil, tapi ruang untuk mimpinya. Telepon dari rumah kembali datang. Kali ini suara adik bungsunya ikut terdengar. Cerita tentang nilai bagus, tentang keinginan ikut lomba. Dio mengangguk meski tak terlihat, menahan sesuatu di dadanya. Di momen itu, dia mengerti satu hal yang menyakitkan. Dia mungkin bukan sedang mengejar masa depan, tapi sedang membayar masa sekarang milik orang-orang yang dia sayang. Dan entah kenapa, kesadaran itu bikin Dio semakin lelah. Beberapa bulan tinggal di kota itu, Dio mulai hafal satu kenyataan pahit. Kerja keras tidak selalu dibayar dengan jalan keluar. Kadang cuma dibayar dengan badan yang makin capek dan kepala yang makin berisik. Dia pernah datang dengan mimpi besar, punya pekerjaan tetap, mungkin kuliah sambil kerja, lalu pelan-pelan mengubah nasib keluarganya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Hari-harinya habis untuk hal-hal kecil yang berulang. Bangun pagi, kerja sampai malam, pulang dengan kaki pegal dan pikiran kosong. Mimpinya seperti foto lama yang mulai pudar warnanya. Di kontrakan, Dio menempel selembar kertas berisi daftar cita-cita yang dulu dia tulis sebelum merantau. Setiap malam dia membacanya, lalu tersenyum kecil, bukan karena semangat, tapi karena merasa lucu melihat dirinya yang dulu begitu berani bermimpi. Sekarang, bahkan untuk bermimpi saja dia merasa bersalah. Suatu sore, bos tempatnya kerja bilang kalau jam lemburnya dikurangi. Artinya satu hal, gajinya juga ikut menyusut. Dio mengangguk saja, pura-pura tenang, padahal di kepalanya angka-angka sudah berkelahi lebih dulu. Dia pulang dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Di jalan, Dio melihat anak-anak sekolah tertawa sambil jajan. Pemandangan sederhana, tapi entah kenapa membuat dadanya terasa sesak. Dia membayangkan adik-adiknya di rumah. Mereka mungkin sedang belajar, mungkin sedang berharap bisa jadi orang hebat. Dan Dio takut, jangan-jangan dia bukan jembatan menuju mimpi mereka, tapi justru tembok yang menghalangi. Malam itu Dio duduk lama di depan pintu kontrakan. Lampu kamar redup, seperti tenaganya sendiri. Untuk pertama kalinya dia mengakui sesuatu dalam hati. Dia bukan cuma lelah bekerja, dia lelah berharap. Tapi besok tetap datang tanpa peduli perasaan manusia. Alarm tetap berbunyi, dan Dio tetap harus bangun, mengenakan sepatu yang mulai tipis solnya, lalu kembali menjadi orang kuat yang sebenarnya sedang retak. Dio sempat berpikir, mungkin hidup akan sedikit lebih ramah kalau dia bertahan lebih lama. Tapi kenyataan punya cara sendiri untuk bercanda. Hari itu dia dipanggil ke ruangan kecil di belakang gudang. Bosnya bicara pelan, terlalu pelan untuk ukuran kabar buruk. Tempat kerjanya sedang mengurangi orang, dan nama Dio ada di daftar yang harus berhenti. Kalimatnya singkat, dampaknya panjang. Dio keluar dengan kertas pesangon tipis di tangan. Suara kota tiba-tiba terdengar lebih berisik dari biasanya. Motor, klakson, teriakan pedagang, semuanya seperti menertawakan langkahnya yang kehilangan arah. Dia duduk di halte, memandangi ujung sepatunya sendiri. Bukan soal kehilangan pekerjaan yang paling menyakitkan, tapi soal bayangan wajah adik-adiknya yang langsung muncul di kepala. Malam itu, Dio menelpon rumah lebih dulu sebelum mereka sempat menelpon. Suaranya dia buat setenang mungkin. Kerja lagi libur dulu, Bu. Lagi ada perubahan jadwal. Ibunya percaya, atau mungkin pura-pura percaya. Setelah telepon ditutup, Dio merasa jadi manusia paling penipu di dunia. Dia berbohong bukan untuk menyelamatkan dirinya, tapi untuk menyelamatkan hati orang-orang di rumah yang terlalu rapuh untuk menerima kenyataan. Hari-hari berikutnya, Dio mencari kerja kemana-mana, dari toko kecil sampai pabrik di ujung kota. Jawabannya hampir sama. Belum ada lowongan, nanti kami kabari. Terima kasih. Kalimat sopan yang rasanya seperti pintu dibanting pelan-pelan. Uang di dompetnya makin menipis. Dia mulai mengurangi makan, mengurangi jatah tidur, bahkan mengurangi mimpi. Setiap malam, Dio bertanya pada dirinya sendiri, kalau aku jatuh sejauh ini, masih ada jalan buat balik nggak? Tapi kota tetap berputar tanpa peduli satu manusia sedang hancur diam-diam. Dan di titik itu, Dio mulai takut pada satu hal yang belum pernah dia takuti sebelumnya. Bukan gagal, tapi tidak lagi punya tenaga untuk bangkit. Hari-hari tanpa pekerjaan membuat waktu terasa lebih panjang dari biasanya. Dio sering duduk di kontrakan sambil memandangi langit-langit yang catnya mulai mengelupas. Di kepalanya cuma ada satu kalimat yang muter terus. Dia gagal. Bukan cuma gagal cari kerja, tapi gagal jadi anak yang dibanggakan. Gagal jadi kakak yang bisa diandalkan. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya ikut berdegup lebih cepat. Takut kalau itu telepon dari rumah,
menanyakan kiriman bulan ini. Uang pesangon sudah hampir habis. Dio mulai menjual barang-barang kecil miliknya. Sepatu lama, jaket kesayangan, bahkan jam tangan pemberian ayah dulu. Semua ditukar dengan beberapa lembar uang yang cepat sekali menguap. Di depan cermin kamar mandi yang retak, Dio sering menatap wajahnya sendiri. Matanya terlihat lebih tua dari umurnya. Rambutnya berantakan, pundaknya turun seperti menanggung beban yang tak terlihat. Dia bertanya pelan, "Sebenarnya aku ini siapa sekarang?" Suatu malam, adik perempuannya mengirim pesan suara. Isinya sederhana, cerita kalau dia dapat nilai bagus dan berharap Dio bisa pulang saat pembagian rapor nanti. Suara itu polos, penuh harapan, tanpa tahu kakaknya sedang berantakan. Dio memutar pesan itu berkali-kali. Bukan karena bahagia, tapi karena merasa makin bersalah. Dia membayangkan adik-adiknya mungkin bercerita ke teman-temannya bahwa mereka punya kakak hebat di kota. Padahal kenyataannya, kakak hebat itu sedang menghitung koin receh untuk beli makan besok. Di titik terendah itu, Dio hampir menyerah pada pikirannya sendiri. Ada malam di mana dia ingin menghilang saja, berhenti pura-pura kuat, berhenti jadi orang yang selalu diandalkan. Tapi setiap kali niat itu datang, wajah keluarganya ikut muncul. Dan Dio tahu, dia boleh hancur, tapi dia tidak boleh pergi. Suatu pagi, Dio bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena semangat, tapi karena perutnya kosong dan tidurnya terlalu gelisah. Dia keluar kontrakan tanpa tujuan jelas. Cuma ingin jalan sebentar biar kepalanya tidak terlalu berisik. Di depan warung kecil dekat gang, seorang bapak tua sedang kesulitan mengangkat galon air. Tanpa banyak pikir, Dio membantu. Bapak itu tersenyum lebar, lalu mengajaknya duduk sebentar, sekadar minum teh hangat. Percakapan mereka sederhana, tentang hidup, tentang kerja, tentang anak-anak yang merantau. Bapak itu bercerita bahwa dulu dia juga pernah gagal berkali-kali, bahkan lebih parah dari yang Dio alami sekarang. Yang bikin orang kuat bukan karena dia hebat, kata bapak itu pelan, tapi karena dia tetap jalan meski kakinya gemetar. Kalimat itu menempel di kepala Dio lebih lama dari yang dia kira. Sebelum pulang, bapak itu bertanya apakah Dio mau membantu di warungnya untuk beberapa hari. Upahnya tidak besar, bahkan mungkin terlalu kecil untuk ukuran kebutuhan Dio. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, ada seseorang yang masih percaya padanya. Dio mengangguk. Hari-hari berikutnya Dio membantu apa saja. Mengantar barang, bersih-bersih, melayani pembeli. Pekerjaan sederhana, tapi anehnya membuat dadanya sedikit lebih ringan. Tidak ada mimpi besar di sana. Hanya rutinitas kecil yang pelan-pelan mengembalikan rasa berguna. Suatu sore, Dio menerima pesan dari ibunya. Bukan tentang uang, bukan tentang kebutuhan. Ibunya hanya menulis singkat. "Jaga kesehatanmu ya nak, rumah selalu nunggu kamu." Dio membaca pesan itu berulang kali. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, matanya terasa panas bukan karena putus asa, tapi karena merasa masih punya tempat pulang. Dia mungkin belum menemukan jalan keluar, tapi setidaknya dia menemukan alasan untuk tetap berdiri. Hari-hari di warung kecil itu mengubah Dio dengan cara yang aneh. Bukan tiba-tiba membuat hidupnya mudah, tapi mengajarinya satu hal sederhana. Manusia tidak selalu butuh langkah besar untuk tetap hidup. Kadang cukup langkah kecil yang diulang setiap hari. Upah dari bapak pemilik warung memang tidak banyak, tapi Dio mulai bisa mengatur lagi napas hidupnya. Dia berhenti menghitung kegagalan sebagai daftar dosa dan mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang memang harus dilewati. Sesekali Dio masih merasa iri melihat teman-temannya yang terlihat lebih maju. Ada yang sudah kerja tetap, ada yang bisa beli motor, bahkan ada yang mulai merencanakan masa depan. Sementara dia masih sibuk menata ulang hidup yang berantakan. Tapi kali ini, iri itu tidak lagi menenggelamkannya.
Suatu malam Dio memberanikan diri menelepon rumah lebih dulu. Dia bercerita jujur tentang kehilangan pekerjaan, tentang warung kecil, tentang hari-hari yang sempat membuatnya hampir menyerah. Di ujung telepon ibunya tidak marah, tidak juga kecewa. Hanya diam sebentar lalu berkata pelan, "Kamu nggak gagal, Dio. Kamu cuma lagi berjuang lebih lama." Kalimat itu seperti tangan yang menariknya keluar dari dasar laut. Sejak malam itu, Dio mulai berani bermimpi lagi, meski bentuknya berbeda dari dulu. Bukan lagi tentang jadi orang hebat dalam waktu cepat, tapi tentang bertahan cukup lama sampai hidup memberinya kesempatan baru. Dia menabung sedikit demi sedikit. Dia belajar keterampilan baru dari orang-orang yang ditemuinya. Dan yang paling penting, dia belajar memaafkan dirinya sendiri. Dio sadar, mungkin hidup memang tidak memberi jalan lurus, tapi bukan berarti dia harus berhenti. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun, dan Dio akhirnya mengerti itu. Hidupnya memang belum berubah jadi cerita sukses yang sering dia bayangkan dulu. Dia masih tinggal di kontrakan sempit, masih bekerja dengan tangan sendiri, masih menghitung uang sebelum membeli apapun. Tapi ada satu hal yang berbeda. Dio tidak lagi membenci dirinya. Dia mulai melihat perjalanan ini dari sudut yang lebih jujur. Bahwa mungkin dia tidak ditakdirkan melompat jauh, tapi melangkah pelan. Bahwa keberanian terbesarnya bukan saat bermimpi tinggi, melainkan saat tetap bangun meski berkali-kali jatuh. Adik-adiknya masih sekolah. Sesekali mereka mengirim foto, bercerita tentang cita-cita yang makin besar. Dio menatap layar ponselnya dengan senyum kecil. Mungkin dia belum bisa memberi banyak, tapi setidaknya dia tidak menyerah di tengah jalan. Suatu malam, setelah menutup warung, Dio duduk sendirian di depan pintu kontrakan. Angin kota lewat pelan, membawa suara kendaraan dari kejauhan. Dia menarik nafas panjang, lalu berkata dalam hati, "Belum selesai. Ceritaku belum selesai." Dia tahu mungkin besok tetap berat. Mungkin bulan depan masih harus berjuang lagi. Tapi sekarang, Dio tidak lagi berjalan sebagai orang yang kalah. Dia berjalan sebagai seseorang yang memilih bertahan. Dan di dunia yang sering memaksa manusia untuk menyerah, bertahan adalah bentuk menang yang paling jujur.